Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini sedang mengagung-agungkan, bahkan menyibukkan diri dengan nostalgia. Perhatikan di sekitar kita, misalnya dalam dunia mode, ya kan? Mode-mode rambut seringkali keluar, mode kembali tahun 60-an, tahun 70-an, ya kan? Mode-mode ini bernostalgia. Lalu mode-mode pakaian tiba-tiba keluar 70s, 60s, 80s, ya kan? Model-model tahun 80, 70, 60, ya kan? Mode-mode yang biasa dipakai opa-opa kita dulu, ya kan? Dan ini mode-mode pakaian juga bernostalgia. Lalu misalnya lagu-lagu, ya kan? Seringkali tiba-tiba lagu-lagu yang dulu sekali dinyanyikan tiba-tiba mulai populer lagi, orang bernostalgia dengan lagu-lagu tersebut. Lalu juga kalau kita lihat dalam dunia bangunan, dunia arsitektur, misalnya gaya-gaya arsitektur dikembalikan pada model-model zaman dulu, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa sebetulnya orang senang bernostalgia? Nah, orang senang bernostalgia karena beberapa alasan. Misalnya yang pertama, karena memang dia memiliki kenangan-kenangan yang tak terlupakan, sehingga dia ingin kembali ke masa-masa itu. Dia ingin kembali mengenang peristiwa-peristiwanya. Mungkin ada sesuatu yang waktu itu sangat berbekas di hatinya, sehingga dia ingin mengulangi masa itu, sehingga dia bernostalgia. Lalu juga misalnya karena bosan dengan dalam tanda petik yang sekarang, ya kan, ingin mencari suasana baru. Dia merasa begitu-begitu aja, mungkin kayaknya lebih menarik yang dulu itu, gitu ya kan. Atau juga yang ketiga bisa terjadi karena sulit memisahkan diri dari masa lalu. Artinya memang dia selalu mengingat-ingat masa itu. Karena apa? Karena masa itu sungguh mengikat, sungguh menarik perhatian baginya. Dia tidak bisa terpisahkan lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab kita diingatkan jelas untuk tidak lagi menengok ke belakang, tetapi kita dipanggil untuk memandang ke depan. Bukan berarti kita tidak boleh ikut mode rambut, mode pakaian, gaya arsitektur zaman dulu, bukan itu. Tetapi dalam kehidupan iman kita, jangan lagi menengok ke belakang. Karena Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang jangan ingat yang dulu, ya kan? Karena Tuhan mau kita memandang terus ke depan, melihat rencananya, dan beriman untuk apa yang telah Tuhan sediakan buat hidup kita, sehingga kita mencapai rencana Allah yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang jangan ingat-ingat yang dulu, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 14 sampai 21. Yesaya 43 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel,
dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oh haleluya, apa yang baru itu? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, kata Tuhan, dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita mengingat hal-hal yang dahulu, karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sesuatu yang ajaib dan dahsyat, sesuatu yang otak manusia tidak bisa mencapainya, tetapi Allah menyediakannya dengan luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa lagi mengingat hal-hal yang dahulu? Yang pertama, karena dengan mengingat masa lalu, kita tidak pernah bisa maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang menengok ke belakang pada saat yang bersamaan tidak pernah bisa memperhatikan apa yang ada di depannya. Saudara, Tuhan menciptakan dua tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Tuhan menciptakan dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi ketika tiba saatnya dengan mata, Tuhan menciptakan dua mata, betul mata kiri dan mata kanan, tapi kedua-duanya menghadap ke depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya Tuhan mau kita fokus. Artinya apa? Tuhan mau kita tidak menengok ke belakang. Tuhan menciptakan kita untuk memandang ke depan, supaya kita bisa maju, supaya kita tidak terikat, supaya kita tidak terbelenggu, supaya kita tidak terhambat dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi yang pertama, Tuhan tidak mau kita mengingat hal-hal yang dahulu. Kenapa? Karena dengan mengingat masa lalu kita tidak dapat maju. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak ingin kita mengingat-ingat yang dahulu? Karena kemarin tinggallah sebuah kenangan yang harus menjadi pelajaran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari yang lalu, hari kemarin itu hanyalah sebuah kenangan yang harusnya menjadi pelajaran. Tidak boleh menghambat hidup kita, tidak boleh terus menguasai hati dan pikiran kita, tidak boleh terus mempengaruhi hidup kita, tetapi dia hanya harus menjadi sebuah pelajaran. Kita ingat betul bagaimana Daud punya keberanian menghadapi Goliat. Sebetulnya dia hanya orang biasa yang secara manusia rasanya sulit buat kita untuk dapat paham bahwa dia punya keberanian menghadapi Goliat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, bagaimana dia menghadapi binatang buas, bagaimana dia menghadapi masa-masa yang sukar. Dia datang pada Saul dan inilah kalimatnya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali dijumpai binatang buas, aku hadapi, aku tangkap janggutnya, aku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang-binatang buas itu, Tuhan yang sama menyerahkan orang Filistin itu dalam tanganku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi dia tidak lagi menengok ke belakang, karena hari kemarin hanyalah sebuah kenangan, tetapi rencana Tuhan itu adalah sebuah kepastian dalam jalan hidup kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan tidak mau kita mengingat-ingat yang dahulu? Yang ketiga saya pelajari, karena dengan mengingat masa lalu, kita cenderung hidup dalam dunia hayal. Perhatikan, ada banyak orang-orang hari-hari ini suka bengong, banyak orang hari-hari ini hidup dalam dunia hayal. Kenapa? Karena dia sibuk pikirin masa lalu. Banyak orang tua selalu ngomong sama anak-anaknya,
cucu-cucunya. Dulu waktu zaman papa, dia sedang membandingkan bahwa anak sekarang gak baik. Papa yang paling baik, zaman papa paling bagus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat tidak ada yang lebih bagus sebetulnya. Ini hanyalah sebuah perbedaan belaka. Mari kita jangan sibuk dengan dulu. Mari kita hadapi sekarang, tersenyum di hari ini, kuat di hari ini, teguh di hari ini, dan rebut banyak mujizat di hari ini. Saudara mungkin pernah patah hati, atau mungkin sudah pernah mengalami masa-masa yang indah, lalu kemudian menghadapi masa-masa yang sukar dengan secara mengejutkan. Ada orang-orang yang pernah pacaran, lalu kemudian apa yang terjadi? Lagi masa-masa indah-indahnya, tiba-tiba pacarnya tertabrak dan mati. Ada lagi yang berkata, pendeta, saya pacaran hampir 5 tahun, tahun depan kemudian kita akan menikah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pacar saya panas tinggi, sakit, hanya dalam waktu 2 hari dia meninggal dunia. Saya nggak bisa tahan, saya nggak bisa terima. Kenapa Tuhan ambil dia begitu cepat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak perlu sudah tangisi, dan jangan hidup terus dalam dunia hayal. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, bangkit, sadari bahwa Allah tetap sudah sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi ingat, kenapa Tuhan tidak mau kita ingat-ingat hal yang dahulu? Karena dengan mengingat masa lalu kita tidak dapat maju. Yang kedua, karena hari kemarin sebetulnya hanyalah sebuah kenangan yang harus menjadi pelajaran. Yang ketiga, karena dengan mengingat masa lalu kita cenderung hidup dalam dunia hayal. Dan yang keempat, karena Tuhan mau kita bersemangat, berjuang untuk mencapai hari esok kita. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari untuk mencapai tujuan. Saudara, jangan sampai kita terhambat mencapai tujuan akhir kita. Jangan sampai kita terhambat mencapai mahkota dan tahta yang Tuhan sediakan karena sibuk hanya menengok hal-hal yang dulu. Tetapi sekarang pandang ke depan, ingat, ada Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi baru dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari kami penuh dengan mujizat, hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Kami tidak lagi menengok ke belakang, kami memandang ke depan tentang rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengampuni, kami tidak hidup dalam sakit hati dan dendam, tapi kami ingat rencana Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.